Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak sekalian, sama-sama diridhai Allah Subhanahu wa taala pada tahun baru berkah dan insyaallah penuh ma'unah Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kembali bisa hadir di rumahnya di dalam rangka lebih mendekatkan diri kita kepadanya. Marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua hajat-hajat kita yang paling luhur dikabulkannya. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu sekalian, kita melanjutkan bacaan kita kemarin tentang rahasia azan. Azan adalah panggilan suci, mengajak setiap orang menghadirkan suasana batinnya untuk mengingat Allah Zat yang Maha Agung. Suara azan adalah panggilan atau suara akhirat bagi mereka yang hanyut dengan kehidupan dunianya. Azan adalah panggilan sakral bagi setiap orang untuk berjumpa dengan Tuhannya. Azan adalah panggilan kerinduan seorang manusia kepada Tuhannya, seperti seruan manusia di padang mahsyar menyeru Tuhan. Azan adalah panggilan orang mukmin untuk menziarahi rumah Tuhan di masjidnya. Azan, seruan dan undangan untuk melakukan perjalanan Isra dan Miraj guna menjumpai Tuhan. Lafaz-lafaz azan wajib dijawab karena Allah Subhanahu wa taala selalu menjawab permohonan hambanya. Doa sesudah azan sangat dianjurkan untuk mengingatkan kelemahan kita sebagai hamba dan keagungan Allah Subhanahu wa taala pada sisi yang lain. Suara-suara azan diharapkan dapat melembutkan hati, pikiran, dan perilaku setiap orang. Dan suara azan serta jawaban yang mendengarnya memperoleh atau memperbaharui ikrar keimanannya. Ini yang pernah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian keutamaan azan. Seandainya orang semua tahu keutamaan azan, maka semua orang pasti berlomba-lomba untuk menjadi muazzin. Ini hadis Nabi. Salat yang diawali dengan azan dan iqamat akan diikuti atau akan ikut dihadiri para malaikat dua saf. Kalau hanya iqamat diikuti hanya satu saf malaikat. Mudah-mudahan setelah minggu kemarin kita tidak pernah salat tanpa azan, tanpa iqamat, minimum iqamat. Orang yang menjadi muazzin selama 7 tahun, kata Rasulullah SAW, ia akan datang di hari kiamat tanpa dosa. Makanya tadi dikatakan, seandainya orang tahu pahalanya orang muazzin, maka semua orang akan menjadi muadzin. Para malaikat yang mendengarkan suara azan, mengatakan, ini suara-suara umat Nabi Muhammad SAW dengan penuh keyakinan terhadap Tuhannya. Karena nabi-nabi sebelumnya, sebelum Nabi kita Muhammad SAW itu enggak ada suara azan seperti kita sekarang ini. Jadi menjadi ciri khas bagi malaikat, pasti yang di bawah sono itu umatnya Nabi Muhammad. Maka dia mendoakan seluruh umat, khususnya mereka yang menjawab surah azan, lebih khusus lagi mereka yang azan itu sendiri.
Nah sekarang kita pindah sunat-sunat azan. Bapak Ibu sekalian, sunat-sunat azan itu diatur sendiri sesungguhnya pada masa Rasulullah SAW. Yang pertama adalah orang yang akan azan, pastikan sudah berwudu sebelum azan. Kadang-kadang mungkin di suatu tempat ya, sudah masuk waktunya, memang tidurnya di masjid, ngebel handphonenya pas suara azan, belum sempat turun berwudu, udahlah azan dulu, sesudah azan baru wudu. Itu salah. Kita dianjurkan berwudu dulu baru melangsungkan azan. Jangan berwudu sebelum kita dalam keadaan tidak bersih, apalagi dalam keadaan janabah. Mandi junub dulu baru wudu, baru azan. Yang kedua, menutup aurat pada saat kita sedang azan. Jangan pakai celana pendek azan. Kenapa? Karena dia di dalam bilik, biliknya sound system gak ada yang lihat di situ. Itu tidak muru'ah. Ya. Bagaimana pakaian kita pada waktu akan sholat, seperti itu pakaian kita pada saat melangsungkan azan. Muru'ah namanya. Yang ketiga, muazzin harus berdiri tegak. Tentunya bagi yang mampu. Kalau ada karena satu alasan tertentu tidak bisa berdiri, pengecualian. Tapi dianjurkan seorang muazzin yang normal berdiri tegak, tidak boleh sambil duduk, atau tidak boleh kakinya hanya satu ya seperti berdirinya kaki kuda itu. Jadi kita harus serius di situ, karena yang kita hadapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menghadap ke arah kiblat. Jadi kita ke arah kiblat ini baik azan maupun iqamat nih. Kecuali di sini kita dianjurkan badan serong ke kanan sedikit pada saat membaca hayya 'alas shalah. Ya, ada yang mengatakan badannya yang serong ke sebelah kanan, ada yang mengatakan kepala yang agak serong ke sebelah kanan pada saat kita membaca hayya 'alas shalah. Ya. Kemudian serong ke sebelah kiri pada saat membaca hayya 'alal falah. Nah, jadi serong sedikit, apakah kepalanya yang serong ataukah badannya juga sekaligus serong? Kira-kira berapa derajat, tapi itu bukan hadap kanan, tapi serong kanan. Kalau hadap kanan apalagi balik kanan, itu sama. Jadi nggak boleh. Yang dianjurkan serong sedikit ke kanan. Kalau membaca hayya 'alas shalah, membaca hayya 'alal falah itu agak serong ke sebelah kiri. Yang selanjutnya azan lebih panjang daripada iqamat. Jangan mempersamakan lantunannya azan dan lantunannya iqamat. Suara azan lebih keras ketimbang iqamat. Panjang azan lebih keras, lebih panjang ketimbang iqamat. Bacaannya pun juga berbeda, karena di situ kita akan menambahkan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Kalau azan enggak ada. Kemudian membaca doa azan setelah selesai azan. Jadi yang ingin muazzin harus hafal doa azan. Dan masih ada satu di sini yang tidak dimuat ini. Disunnatkan memasukkan jari-jari telunjuk kaki telunjuk jari kita itu ke dalam lubang telinga. Jadi itu menutup kedua telunjuk itu menutup lubang telinga kita. Itu caranya Bilal memimpin atau melakukan azan. Jadi ini sunat-sunat azan.
anak-anak kita, cucu kita, Ibu, perlu diajari sebab azan itu bukan azan sembarang azan. Ada ketentuannya seperti tadi itu. Gak boleh bermain-main suara azan. Kita yang mendengarkannya pun juga wajib menjawabnya seperti yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nah, kemudian iqamat. Iqamat itu artinya setelah azan beri kesempatan kepada orang untuk salat qabliyah. Setiap habis azan, Ibu, Bapak, selalu ada salat qabliyah. Ini ketentuan. Banyak orang yang tidak melakukan salat qabliyah pada waktu maghrib, padahal itu teksnya sangat jelas. Ya. Memang waktunya mepet, tetapi bagi kita yang sudah di masjid tidak melakukan perjalanan lagi, ya masih bisa. Yang penting kita tidak telat maghribnya, karena maghrib itu waktunya pendek. Tetapi Rasulullah dan para sahabatnya setiap ada azan selalu ada salat sebelum salat fardu. Ya. Jadi bahkan salat sunat qabliyah, yakni sesudah azan, itu salat sunat muakkad. Muakkad artinya penting sekali, hampir wajib. Bahkan pahalanya itu raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih mulia daripada segala dunia dan segala isinya. Jadi tadi sesudah sholat maghrib, langsung sesudah berdoa, beri kesempatan kepada jamaah untuk mengambil sholat sunat qabliyah sambil menunggu teman-teman kita yang lagi sedang buka puasa. Sesudah azan Isya disunatkan untuk sholat sunat qabliyah. Kecuali, nah kita di sini melakukan hal yang sifatnya sunat juga. Sunat hukumnya sholat qabliyah, tapi juga sunat hukumnya mengikuti pengajian tadarusan. Sehingga sama-sama sunat, terpulang kepada kita kira-kira mana yang paling baik. Bagi orang yang tidak sreg dengan pengajian, silahkan sholat sunat. Tapi kalau berkepentingan terhadap materi pengajian, maka boleh nasihat atau ceramah itu berfungsi sebagai pengganti 2 rakaat qabliyah Isya. Ya. Itu yang sunat, Bapak Ibu. Khusus untuk salat Isya, dimungkinkan kita untuk menunda pelaksanaannya. Bahkan dalam hadis Nabi disebutkan, seandainya saya tidak khawatir, ya, salat itu dilakukan di tengah malam diwajibkan, maka saya anjurkan kalian untuk menunda salat Isyahnya ke tengah malam. Seandainya saya tidak khawatir nanti salat tahajud itu diwajibkan, saya akan tekankan kalian supaya semuanya salat tahajud. Nah, jadi kalau sudah mendengarkan azan, kalau ada kepentingannya mau keluar, ada yang nunggu, ada meeting, boleh mufarraqah lil jamaah, memisahkan diri dari jamaah. Tetapi kalau tidak ada kepentingan, dianjurkan untuk menunggu supaya hanya ada satu salat jamaah dalam satu masjid. Ya, Rasulullah SAW
melarang 2 sholat jamaah dalam satu waktu bersamaan. Di sini kita azan, ada imamnya. Di belakang juga ada sholat, ada imamnya. Itu tidak boleh. Itu hadis. Tapi kalau tidak bersamaan waktunya, boleh. Nah, saudara-saudara kita tadi yang mungkin nanti sholat ini, dia mendahului kita. Jadi itu dimungkinkan. Tapi yang tidak dimungkinkan itu, kita sholat di sini, dia bikin shaf di belakang juga untuk ada sholat jamaah. Tidak boleh sholat jamaah dalam satu waktu. Ya, kalau saudara-saudara kita sholat jamaah di belakang, mungkin ada hajatnya mau pulang duluan, nggak apa-apa. Tapi yang penting jangan 2 sholat jamaah dalam satu waktu bersamaan di dalam satu tempat. Itu yang bid'ah. Ya. Bahkan kalau khusus sholat isya, alangkah bagusnya menanti saudara-saudara kita yang lain, karena berjamaah itu sangat afdol. Apalagi sholat isya dianjurkan untuk menunda, tidak mesti harus tepat waktu. Yang harus tepat waktu, sebaiknya tepat waktu, seluruh sholat 5 waktu kecuali sholat isya. Itu ada hadisnya Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang yang berpendapat, wah itu kenapa kok sholat isyahnya ditunda? Ya, insya Allah kalau kita baca hadis, ketemu dalilnya Bapak Ibu sekalian. Kemudian kembali ke azan Bapak. Apa yang harus kita fahami pada saat kita sedang azan? Pertanyaannya kenapa harus 4 kali? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya kan? Allahu Akbar itu 2. Allahu Akbar, Allahu Akbar, 2 lagi kan? Apa arti Allahu Akbar pertama, Allahu Akbar kedua, Allahu Akbar ketiga, dan Allahu Akbar yang keempat? Di dalam kitab-kitab tasawuf dan kajian tasawuf ini, Allahu Akbar pertama itu kita membesarkan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti saya jelaskan apa zat Allah. Allahu Akbar yang kedua, kita membesarkan asma, nama-namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar yang ketiga, kita membesarkan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allahu Akbar yang keempat, kita membesarkan af'alullah, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah itu terkait dengan 4 sudut di situ. Ada zatullah, ada asmaullah, ada sifatullah, dan ada af'alullah. Itulah hikmahnya mengapa sampai 4 kali kita takbir. Jadi Allahu Akbar yang pertama kita membayangkan ada zat laisa kamitslihi syai', tidak ada serupa dengannya. Itu menekankan aspek tanzihnya di situ. Sudah pernah kita bahas, tanzih itu aspek ketak terbandingannya, uncomparability, ketidakterbandingannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nanti ada Allahu Akbar yang kedua, nama-nama Allah. Itu menekankan aspek tasbihnya Allah. Comparability-nya Tuhan di situ itu. Jadi Allah punya nama. Ya. Sama juga nanti Allahu Akbar yang ketiga, Allah punya sifat. Sifat Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu ada hubungannya dengan
sifat-sifat manusia juga. Karena Rasulullah mengatakan, takhallaqu bi akhlaqillah. Contohilah akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah Maha Pengasih, kita yang pengasih. Jika Allah Maha Penyayang, maka kita yang penyayang. Jika Allah Maha Mendengar, maka kita yang mendengar. Jika Allah tidak makan, maka kita tidak boleh makan pada waktu bulan Ramadan, siang hari. Jika Allah tidak berhubungan suami istri, maka kita pun juga harus mencontohnya pada siang hari Ramadan. Jadi ada kesesuaian antara sifat Allah dan sifat-sifat manusia itu sendiri. Itu aspek tasbihnya. Kalau yang pertama aspek tanzihnya, ketak terbandingannya. Salat itu diawali dengan azan. Minggu lalu kita sudah mengingatkan apa hikmahnya Allah mensyariatkan azan dan kenapa kita dianjurkan menjawab suara azan, fokus tinggalkan kegiatan lain untuk menurunkan tensi pikiran yang jalan. Terus kita pelan tafakkur lalu tadzakur. Suara azan itu mampu meredam kencangnya getaran-getaran otak manusia. Menjadi amat pelan-pelan inilah nanti yang memungkinkan kita bisa lebih khusyuk. Apalagi kalau menghayati suara azan. Allahu Akbar 4 kali kan. Kita diminta membesarkan zatnya untuk takbir pertama, membesarkan asma'nya takbir yang kedua, membesarkan sifatnya takbir yang ketiga, dan membesarkan af'alnya untuk takbir yang keempat. Jadi kita hayati betul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi kita potong di situ, asyhadu an la ilaha illallah. Ulangi lagi, asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa enggak disambung? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kita diminta untuk melakukan pemantapan di situ. Asyhadu an la ilaha illallah, ikrar di situ. Bersyahadat ulang kita di situ. Mungkin tadinya kita musyrik kecil. Dengan syahadat ini bisa kita bersih kembali insyaallah. Setelah itu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali juga. Sebegitu pentingkah Nabi Muhammad harus digandengkan dengan Allah Subhanahu wa taala? Nanti suatu saat Bapak Ibu kita akan bahas tentang apa hubungan antara Allah dan Muhammad. Belum sekarang ini. Siapa sesungguhnya Nabi Muhammad itu? Dalam kajian tasawuf nanti kita juga akan berjumpa dengan kata Nur Muhammad. Apa yang dimaksud Nur Muhammad? Sinonimnya insan kamil. Ya. Apa yang dimaksud insan kamil? Sinonimnya nufusur rahman. Apa itu nufusur rahman? Sinonimnya ialah kita biasa kenal dengan jauhar. Apa itu jauhar? Ya, dihubungkan dengan al-a'yanut tsabitah. Apa itu al-a'yanut tsabitah? Ya, entitas permanen
dihubungkan dengan kapasitas wahidiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ujung-ujungnya sampai ke situ. Apa itu wahidiyah? Tajallinya ahadiyah. Apa itu ahadiyah? The secret of the secret. Sirrul asrar. Tapi ada. Cuman bagaimana keberadaannya hanya dia sendiri yang tahu. Ya. Dari situ nanti kita akan memahami, pantas asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak boleh ada lagi sesudahnya itu. Itu kalimat sakral. Tidak sempurna syahadat kita kalau hanya asyhadu an la ilaha illallah. Harus dengan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Syahadatain, 2 kalimat syahadat. Lebih tidak sempurna lagi kalau kita hanya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tanpa asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Jadi ini hikmah dari azan itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Para muazzin diminta untuk menyimpan waktu, menyisihkan sedikit waktu bagi orang untuk membaca jawaban azan. Jangan seorang muazzin tidak memberi kesempatan kepada pendengarnya karena menyatu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu iqamat namanya. Kalau iqamat itu tidak mesti harus dijawab. Kalau azan yang wajib dijawab karena itu ada waktunya, ada time space-nya di situ, ada waktu khususnya di situ. Ya. Sama juga kalau imam membaca waladhdallin, beri kesempatan orang membaca surah Al-Fatihah dulu, baru membaca ayat berikutnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid. Belum selesai Al-Fatihahnya orang ruku, terpotong-potong surah Al-Fatihah itu. Menurut Imam Syafi'i, apabila ada salat tanpa surah Al-Fatihah, batal salatnya. Kalau menurut Abu Hanifah, yang penting imamnya yang tanggung. Kalau enggak sempat Allahu Akbar baru membaca Al-Fatihah tiba-tiba ruku. Ya, menurut Abu Hanifah enggak usah baca Al-Fatihah di situ. Itulah gunanya salat jamaah, imam yang menanggung keseluruhannya. Maka itu juga tidak gampang menjadi imam. Karena kalau batal imam, rusak salat kita di belakang. Ya, tidak sembarangan menjadi imam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Kemudian hayya 'alas shalah. Hayya, kemari. Ta'al, mari. 'Alas shalah, mari kita melakukan apa? As-shalah. Mari kita menghubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi as-shalah itu artinya connecting dengan Allah Subhanahu wa taala. Hayya 'alas shalah, maka dijawab apa Ibu? La haula wala quwwata illa billah. Nah, hayya 'alal falah, mari kita beruntung. Mari kita sama-sama memperoleh keberuntungan, al-falah di situ. Dijawab juga la haula wala quwwata illa billah. Apa artinya la haula wala quwwata illa billah? Ya Allah, Engkau telah memperingatkan kami. Jadi ada ketakjuban kita, tiada kekuasaan daya upaya selain hanya Engkau. Jadi ada kekuasaan Allah. Jadi sebesar apapun urusan yang kita urus menjadi kecil setelah kita mendengarkan Allahu Akbar. Ya. Tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala.
Karena itu manakala lafaz Allahu Akbar dibaca, sebesar apapun urusan kita tinggalkan, jawablah dulu Allahu Akbar. Rapat azan, tinggalkan atau stop dulu meetingnya. Kecuali Pak Quraisy Shihab itu punya pendapat yang ya bagus juga. Mendengarkan ceramah juga sama, sunat juga, kepentingannya juga banyak. Maka biarkanlah penceramahnya lanjut ceramah, tapi makmumnya yang mendengarkan azan itu yang menjawab surah azan. Sedangkan penceramahnya tidak perlu berhenti karena dia juga harus kejar-kejaran waktu, waktunya juga para jamaah, sehingga dia analogikan bahwa itu sama pentingnya. Jadi Pak Quraisy termasuk salah seorang ulama kita yang moderat ya. Nah ini dia, kadang-kadang lebih moderat guru daripada murid. Nggak apa-apa. Kemudian sesudah hayyal al-falah, subuh nanti kita mendengarkan as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Kita baca apa, Bu? Sadaqta wa barakta wa ana minasy syahidin. Kalau mau tambahkan, yang penting sadaqta wa barakta, benar ya dan berkah. Wa ana minasy syahidin, dan saya termasuk orang yang menyaksikannya. Kira-kira artinya seperti itu. As-salatu khairum minan naum, kita perdengarkan seluruhnya. Artinya apa? Salat itu lebih utama daripada tidur. Maka kita membenarkan di situ. Allahu Akbar itu hanya 2 kali di situ, Ibu. Tidak 4 kali lagi. Yang 4 kali itu Allahu Akbar pertama. Ya. Jadi Allahu Akbar kapasitasnya Allah sebagai ahadiyah, Allahu Akbar yang kedua kapasitasnya sebagai wahidiyah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ditambahkan lagi Muhammad Rasulullah. Ya. Filosofinya dan penjelasannya seperti itu. Kemudian bagaimana kalau kita sedang bepergian? Apakah setiap sholat itu harus ada azan? Tidak. Kalau kita menjamak sholat, cukup hanya 1 kali azan, tetapi ikamatnya yang 2 kali. Misalnya tadi kita sholat berjamaah, jamak takdim, 1 kali azan maghrib, baru ikamat. Kita ini umrah ini Bapak Ibu sekalian. Ikamat lagi, karena kita masih di Turki ini, belum sampai di Mekah, Madinah. Nah kalau di Mekah dan Madinah Bapak Ibu tidak dianjurkan untuk menjamak dan mengqasar salat. Ya, bahkan di Madinah kita dianjurkan arba'in. Ya. Kenapa kita di Mekah, di Madinah tidak dianjurkan untuk menjamak salat? Nah kita ke sana memang untuk beribadah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk pergi belanja. Ayo jamaah aja, nanti kita duhur sekaligus asar. Habis itu kita ke toko-toko, itu banyak pesanan anak-anak ini belum dibelikan. Kenapa mau belanjanya di Saudi? Belanja lebih baik ke Cina, lebih murah tuh. Ya, ikamat Bapak Ibu. Cukup ikamat, tidak perlu azan
pada saat kita mau mengambil sholat isya tadi yang jamaah takdim, ya. Ikamat. Yang ikamat itu dianjurkan itu juga yang tadinya azan. Kadang-kadang kita menjumpai suatu masjid, dia yang azan, tapi bukan dia yang ikamat. Yang sunnah itu, Bilal yang muadzin, Bilal juga yang ikamat. Lain halnya kalau misalnya Bilalnya berhalangan, maka kita bisa menggantikannya untuk ikamat. Jangan karena ikamat muazzinnya tidak ada, maka kita tidak melakukan ikamat langsung takbir. Jadi tetap harus ada ikamatnya, itu etikanya. Ya. Lalu kenapa hanya sholat fardu yang perlu azan? Azan ini Bapak Ibu sering juga kontroversi pembahasannya. Kenapa pada saat anak kita lahir itu kan azan kan? Azan di telinga kanan, ikamat di telinga kiri. Itu hadis Nabi Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu harus dijemput dengan lafaz takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan terlalu keras. Dianjurkan yang azanin itu ialah bapaknya sendiri. Kalau bapaknya nggak bisa azan, panggil, siapkan orang yang bisa azan. Ya. Jadi persiapan untuk melahirkan itu bukan hanya pakaian segala macam. Bagusnya kalau ia mengazankan itu nanti orang tuanya sendiri. Kalau nggak percaya diri orang tuanya, panggilkan muazin yang bagus ya. Insya Allah memori anak itu diazankan oleh masjid, imam masjid Sunda Kelapa, muazinnya bagus, Pak Amin yang azan. Wah, diharapkan nanti generasi selanjutnya. Kemudian ikamatnya itu di sebelah telinga kiri, Bapak Ibu. Jangan sampai anak kita itu nanti terlahir tanpa diazankan. Nah pertanyaannya, bagaimana kalau azan pada saat orang itu dimakamkan? Ya, ini ada dua pendapat Bapak Ibu. Saya memang sendiri juga belum pernah menemukan hadisnya bahwa mayat itu diazankan. Yang ada dalilnya itu pada saat bayi lahir. Tetapi analoginya, kiasnya, manusia datang dijemput dengan azan, maka alangkah bagusnya kalau kita antar dengan azan. Dia datang dengan dijemput azan dan dia pergi, kemudian diantar dengan suara azan. Menambah kesyahduan, dan itu juga nasihat bagi para pelayat. Ya, tentu kita yang mendengarkan suara azan di Liang Lahat, sebentar lagi saya akan diazani di Liang Lahat ini. Jadi Bapak Ibu, kalau hemat saya jangan dipertentangkan. Sekarang ini kan juga ada yang menyisir setiap praktek ibadah yang tidak ada dalilnya bid'ah. Dia sisir semua itu amalan-amalan, termasuk Sunda Kelapa ini juga tidak luput daripada kritikan-kritikan itu. Kritik itu bagus Bapak Ibu. Kenapa ada azan tengah malam? Tapi setelah diberikan penjelasan, emang ada ketentuan bahwa azan itu hanya untuk sholat. Lafaz azan itu adalah lafaz untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Yang salah itu kalau kita menganggap ini adalah sebuah kewajiban. Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib itu bid'ah. Tapi kalau kita itu hanya untuk
melepaskan kerinduan kita terhadap Allah sehingga kita memanggil namanya dalam format azan. Apa yang salah? Tidak boleh maulid, bid'ah. Ini kebangetan. Kalau ada yang berpendapat seperti ini, mohon maaf ya. Tetapi jauhlah ya. Kalau sampai maulid Isra Mi'raj itu dibid'ahkan, ya mari kita belajar bareng lah. Kita baca lagi dan mari kita merenung apa sesungguhnya tujuan beragama Islam ini. Kita memperingati Maulid Nabi itu bukan menganggap wajib, tetapi karena ungkapan kerinduan kita terhadap orang yang paling kita cintai, sehingga kita peringati maulidnya, kita baca selawatnya, kita baca berzanjinya, isinya seni luar biasa, membasahi iman. Apa yang salah kalau kita memperingati Isra Mi'raj? Saya menganggap bahwa larangan Isra Mi'raj dan Maulid itu dikhawatirkan ada kepentingan lain. Disuguhi Maulid Isra Mi'raj aja sudah masih dangkal umat Islam. Apalagi kalau itu semua dicabut. Lama-kelamaan tidak boleh ada pengajian seperti ini, bid'ah. Nah, kenapa Nabi tidak pernah melakukan seperti ini? Oh pernah, iya, tapi tidak pakai bahasa Indonesia, bahasa Arab. Nah itu justru bid'ah. Jadi Bapak Ibu, tidak usahlah kita menggunakan senjata bid'ah. Untung orang mau datang mengikuti nasihat mau'idah tentang kebesaran Rasulullah. Bagaimana bisa mencintai nabinya kalau dia tidak tahu siapa nabinya kan? Nah, justru karena kita memperingati Maulid Nabi, kita membacakan sejarah Nabi, tidak kenal maka tidak sayang kan? Setelah kita kenal, subhanallah, ternyata Nabi Muhammad seperti itu, akhirnya kita jatuh cinta banget terhadapnya. Nangis kita merindukannya. Apa itu salah? Salahkah kita merindukan kekasih kita sendiri? Hemat saya, daripada kemana-mana nanti tempat-tempat dosa maksiat, lebih baik mendengarkan kisah Maulidun Nabi. Nah, ini menurut pendapat saya pribadi. Tapi kalau ada yang berbeda pendapat dengan saya, itu adalah hak. Dan mari kita orientasinya sama, bagaimana meningkatkan kualitas kepercayaan ilmu umat kita. Hal-hal yang sangat sepele seperti itu hemat saya tidak perlulah kita pertentangkan. Yang penting buat kita bagaimana umat ini lebih dekat dengan Tuhannya, lebih mencintai nabinya. Segala jalan untuk itu, maka itu adalah baik. Jangan dilarang semua, dilarang takziah, dilarang macam-macam. Dan lama-kelamaan tandus agama kita. Enggak boleh bernyanyi, tidak boleh seni, tidak boleh. Akhirnya tambah kering. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, pada tahun 2015 ini semoga Allah membimbing kita, menghindari kita untuk melakukan dosa-dosa seperti yang lalu. Semoga tahun ini adalah istiqamah buat kita semuanya, konsisten di atas jalan kebenaran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.